Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Halo, kembali lagi di channel Popa Muda. Pada video kali ini, kita akan mempelajari balon ruang sisi datar yang kedua, yaitu balok. Nah, nanti kita akan bahas mengenai unsur-unsur balok, jaring-jaring balok, serta kerangka balok. Oke, langsung aja kita mulai dari pengertian balok. Balok adalah bangun ruang dimensi 3 yang tersusun atas 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Nah, unsur-unsurnya yang pertama adalah balok memiliki 8 titik sudut. Memiliki 8 titik sudut. Nah, balok sebenarnya itu hampir mirip dengan kubus. Cuman kalau balok itu dia lebih lebar saja, ya. Nah, memiliki 8 titik sudut. Ini dia. Titik sudut A, B, titik sudut C, D, E, F, G, dan H. Ada 8 titik sudut. Yang kedua adalah memiliki 12 rusuk. Ya, sama seperti kubus, balok juga memiliki 12 rusuk. Hanya saja rusuk pada balok itu tidak semuanya sama panjang. Kalau kubus tentu rusuknya itu semua sama panjang. Tapi kalau balok itu tidak. Balok itu memiliki rusuk ada panjang, ya. Ini panjang, panjang, panjang. Jadi panjangnya itu ada 4 yang sama. Lebar BC, AD, EH, FG ada 4 juga, dan tinggi juga ada 4. Maka ada 12 rusuk. Yang ketiga adalah memiliki 6 bidang atau 6 sisi. Ya, 6 bidang itu adalah 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Yang pertama yang mana? Yang pertama adalah sisi A, B, F, E, ya. A, B, F, E itu persegi panjang A, B, F, E itu kongruen dengan yang sisi belakang, yaitu D, C, G, H. Itu yang pertama. Kemudian sisi yang kanan B, C, G, F itu kongruen dengan A, D, sisi yang kiri H, E. Oke. Kemudian sisi bawah itu adalah A, B, C, D itu kongruen dengan sisi yang atas, yaitu E, F, G, H. Nah, jadi dia ada 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki 12 diagonal sisi. Yang mana itu diagonal sisi? Ya, diagonal sisi adalah garis diagonal pada sisi atau pada bidang. Contoh AF, oke, BE. Ya, masing-masing sisi mempunyai 2 buah diagonal. Jadi sisinya ada 6, maka dia menjadi 6 kali 2 adalah 12 diagonal sisi. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang. Ya, sama seperti kubus juga memiliki 4 diagonal ruang. Contohnya yang mana? Boleh dari H ke B. Kita tarik garis nyebrang, ya. Oke, itu salah satu contohnya. Cari yang lain sampai dapat 4, ya. Contoh yang lain apa? Bisa juga dari A ke G. Itu diagonal ruang, ya. Kemudian unsur-unsur yang berikutnya adalah memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal. Nah, bidang diagonalnya bisa yang ini. Contoh dari E ke B, dari C ke, dari H ke C. Kemudian ini dia bidangnya, persegi panjangnya. Nah, ini bidangnya. Oke. Ya, itu salah satu contohnya. Bisa dicari lagi, ada sebanyak 6 bidang diagonal. Nah, itulah unsur-unsur dari bangun ruang balok.
Oke, kita masuk ke contoh soal. ABCD EFGH adalah sebuah balok dengan panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Hitunglah EG, AF, BG, AG, dan AD. Nah, ini gambarnya. Nah, kita buat diketahuinya langsung di gambar ya. Panjang adalah 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 6 cm. Yang ditanya pertama adalah EG. Nah, EG itu yang ini. Ya, ini. Oke, maka kita ambil segitiga yang ini ya. EG itu adalah diagonal sisi yang atas. Nah, ini siku-siku di sini, maka panjang EG itu adalah, kita pakai teorema Pitagoras, EG kuadrat itu sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Oke. EF itu adalah panjangnya 10 kuadrat, FG itu adalah lebarnya 8 kuadrat. 100 ditambah 8 kuadrat 64 sama dengan 164. Nah, untuk EG sama dengan akar dari 164. Untuk cara mudah menyelesaikan akar 164 itu boleh kita pakai dengan poin faktor. 164 dibagi 2 itu adalah 82, dibagi 2 itu 41 sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini adalah 2 pangkat 2 dikali 41. Maka di sini kita buat akar 2 pangkat 2 dikali 41. Nah, 2 pangkat 2 diakarkan, keluar 2-nya, tinggal 2 akar 41. Nah, itulah panjang EG. Ya, yang berikutnya yang ditanya adalah panjang AF ya. AF kalau kita lihat berarti panjang AF itu yang ini ya, diagonal sisi yang ini. Nah, berarti segitiganya kita ambil yang ini ya, segitiga yang ini, siku-sikunya di sini. Oke. Maka AF kuadrat kita gunakan teorema Pitagoras itu adalah AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, AB itu adalah 10 kuadrat ditambah BF itu adalah tingginya 6 kuadrat. 100 ditambah 36 sama dengan 136. Maka AF sama dengan akar dari 136. Nah, caranya kita menggunakan poin faktor lagi. 136 itu dibagi 2 adalah 68 ya. Kemudian dibagi 2, 34 dibagi 2, 17 sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti ini 2 pangkat 3 dikali 17. Atau 2 pangkat 3 kita keluarkan, ini adalah 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 17. Supaya 2 pangkat 2 nya keluar, jadi 2 akar 2 dikali 17 adalah 34. Inilah panjang AF. Nah, kemudian panjang BG. Oke, BG kalau kita lihat diagonalnya yang ini ya. Diagonal sisi, oke, yang ini, maka kita gunakan segitiga yang ini. Oke, siku-siku di sini. Ya, langsung kita gunakan teorema Pitagoras. BG kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah DG kuadrat. Maka BD adalah 8 kuadrat ditambah DG 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah 36 sama dengan adalah 100. Maka BG sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 cm. Maka kalau sebenarnya yang ingat triple Pitagoras, kalau udah ada 6, 8, tentu triple Pitagorasnya adalah 10. Kalau yang sudah masih ingat triple Pitagoras ini langsung dapat nilainya 10. Tapi yang kalau lupa bisa mengerjakan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, yang berikutnya adalah panjang AG ya. Panjang AG. AG itu ini. AG itu adalah diagonal ruang. Nah, maka AG itu kita bisa ambil segitiga yang ini. Nah, ini oke. Ya, AD itu adalah diagonal sisi. Kemudian ini adalah tinggi, maka siku-siku di sini. Maka bisa kita selesaikan. AG kuadrat itu adalah AD kuadrat ya, segitiganya ditambah DG kuadrat. Oke. Panjang AD itu adalah tadi panjang AD ini adalah diagonal
diagonal sisi yang atas itu sama dengan panjang EG ya. Iya, panjang AD itu tadi sama dengan panjang EG, yaitu adalah 2 akar 41 kuadrat ditambah DG itu adalah tinggi, yaitu 6 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 4 kali akar 41 kuadrat adalah 41 ditambah 6 kuadrat ya. 4 kali 41 adalah 164 ditambah 6 kali 6 36. Maka dijumlahkan adalah 200. Maka AG itu sama dengan akar dari 200. Oke, kalau kita buat pakai pohon faktor, 200 bagi 2 100, bagi 2 50, bagi 2 25, bagi 5 ya, bagi 5 5. Oke, berarti ini adalah 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Maka bisa kita sederhanakan akar 200 itu adalah 2 pangkat 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 keluar 2 kali 5 pangkat 2 keluar 5, tinggal sisa akar 2, yaitu 2 kali 5 10 akar 2. Nah, kemudian yang terakhir adalah panjang AO. AO, oke, dari sini dia AO, berarti kita pakai segitiga yang ini. Ya, siku-siku di sini. Nah, kita pakai segitiga yang ini. Oke. Nah, AO kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Nah, EO ini adalah setengah dari EG. Ya, karena ingat pada persegi panjang, nah diagonal itu adalah membagi 2 sama panjang. Berarti ini sama panjang. Kalau di sini E, di sini G, di sini O, maka ini membagi 2 sama panjang. Nah, EG tadi panjangnya adalah 2 akar 41. Maka panjang AO itu adalah 2/2 akar 41 sama dengan akar 41. Nah, berarti EO adalah akar 41. Nah, AE itu adalah tinggi, itu 6 kuadrat ditambah EO tadi adalah akar 41 kuadrat. 36 ditambah 41 ya, akar 41 kuadrat adalah 41 sama dengan 77. Maka AO sama dengan akar 77. Ya, ini tidak bisa lagi disederhanakan. Maka panjang AO itu adalah akar dari 77. Oke, yang berikutnya adalah jaring-jaring balok. Balok jika kita iris pada rusuk-rusuknya dan kita bentangkan, maka menjadi sebuah bangun datar. Nah, itulah yang disebut dengan jaring-jaring balok. Nah, contoh soal, manakah yang merupakan jaring-jaring balok? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus sedikit berimajinasi, membayangkan bagaimana balok itu terbentuk. Nah, contoh seperti ini, kita misalkan aja sisi yang ini adalah sebagai alas ya. Sisi ini sebagai alas, maka kalau kita lipat ini ke atas, maka ini menjadi sisi depan. Kemudian ini tentu kita lipat ke samping, ini menjadi sisi kanan ya. Ini kalau kita lipat ke atas, ini menjadi sisi belakang ya. Oke. Nah, sisi alas ini kita lipat jadi depan, ini kita lipat lagi, maka ini menjadi sisi tutup ya. Ini sisi tutup. Kemudian ini sisi depan ya, kita lipat, dan ini kita lipat ke samping, maka ini menjadi sisi kiri. Nah, kalau sudah lengkap semua, maka ini adalah merupakan jaring-jaring balok. Oke, contoh yang kedua, soal yang kedua. Nah, ini gambarnya, apakah ini merupakan jaring-jaring balok? Oke, kita uji. Misalkan di sini adalah alas. Oke, kalau alas ini kita lipat ke atas, maka ini menjadi sisi depan. Oke, depan, ini kita lipat, ini menjadi sisi kiri. Nah, tentu ini kita lipat, ini menjadi sisi kanan. Nah, ini kita lipat, tentu ini menjadi tutup. Nah, tutup di atas posisinya, kemudian ini kita lipat ke bawah, tentu ini juga menjadi sisi depan. Nah, depannya ada 2, maka ini bukan jaring-jaring balok. Nah, oke, begitulah cara untuk menentukan jaring-jaring balok atau bukan.
Oke, contoh soal berikutnya masih tentang jaring-jaring kubus atau kerangka, maksudnya jaring-jaring balok atau kerangka balok ya. Jumlah panjang rusuk kubus sama dengan jumlah panjang rusuk pada balok yang berukuran 23 cm, 12 cm dan tinggi 7 cm. Berapakah panjang rusuk tersebut? Nah, katanya tadi ada di sini ada kubus, ada balok dan kubus ya. Pertama ada balok dan satu lagi ada kubus. Nah, jadi jumlah panjang rusuk kubus itu sama dengan jumlah panjang rusuk pada balok. Nah, rusuk pada balok itu kita ketahui ada 4 panjang ya. Ada 4 panjang, 4 panjang, ada 4 lebar dan ada 4 tinggi. Oke. Nah, panjangnya itu adalah 23, berarti 4 dikali 23. Lebarnya ada 4 dikali lebarnya 12 dan tingginya ada 4 dikali 7. Nah, ini kita kalikan 4 kali 3 12, 1 4 kali 2 8 92, 4 kali 12 4 kali 2 8, 4 kali 1 4 48 dan tingginya 4 kali 7 28. Nah, kita jumlahkan semua 2 8 10 tambah 8 18 1 10 14 15 16. Nah, jadi jumlah panjang rusuk pada balok itu adalah 168. Nah, panjang ini sama dengan jumlah kubus. Oke, kubus itu juga berarti 168 karena katanya tadi jumlah panjang rusuk kubus itu sama dengan jumlah panjang rusuk pada balok. Nah, jumlah rusuk pada balok itu 168, maka kubus juga 168. Dan ditanya berapa panjang rusuk kubus ya, berapakah panjang rusuk kubus tersebut. Nah, rusuk kubus yang ditanya berarti karena rusuk kubus itu panjangnya semua sama dan rusuk kubus ada sebanyak 12, maka ini kita bagi dengan 12 ya. Oke, 1 kali 12 dapatlah di sini 14 cm ya. Jadi panjang rusuk kubus sama dengan 14 cm. Oke, udah ya. Oke, contoh soal yang keempat. Dengan menggunakan kawat sepanjang 5 meter, akan dibuat kerangka suatu balok berukuran 10 cm, 8 cm, dan 5 cm. Berapakah banyak balok yang bisa dibuat dan sisa kawat? Oke, jadi kita harus mencari dulu berapa panjang untuk membuat kerangka satu balok ya. Membuat kerangka satu balok itu, ingat, balok itu memiliki 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Oke, panjangnya ada 4, yaitu panjangnya 10 cm, berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 cm yang kita butuhkan. Kemudian lebarnya 4 dikali 8 itu adalah 4 kali 8 32 cm dan tingginya adalah 5, itu 20 cm. Maka ini kita jumlahkan adalah 92 cm ini untuk membutuhkan satu kerangka balok. Nah, panjang yang tersedia itu adalah kawat yang tersedia adalah 5 meter. Kawat tersedia adalah 5 meter, itu atau sama dengan 500 cm. Jadi kawat banyak balok yang bisa dibuat, adalah 500, itu panjang kawat, dibagi dengan untuk membuat satu kerangka adalah 92, yaitu adalah dapat ini 5 ya. Kalau 5 kali 92 itu kan 92 kali 5 ya, kita bagikan di sini 500 bagi 92 itu adalah 5 kali 92 itu adalah 460, maka sisanya adalah 40. Nah, inilah menjadi sisa. Nah, jadi ada sebanyak 5 balok. Kemudian yang ditanya berapa sisa kawat. Kalau untuk membuat 5 balok itu yang dibutuhkan adalah 460. Nah, berarti sisa adalah 40 cm. Jadi bisa membuat 5 buah balok dengan sisa kawatnya 40 cm.
Oke, contoh soal yang terakhir. Kerangka sebuah balok berukuran 13 cm x 10 cm x 8 cm akan dibuat sebanyak 6 buah. Jika harga satu kawat Rp30.000 dan panjang satu kawat adalah 1 meter, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Oke, nah kita harus mencari berapa panjang untuk membuat satu buah kerangka balok. Ingat, kerangka balok itu memiliki 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Oke, panjangnya 4 kali 13, lebarnya 4 dikali 10, dan tingginya adalah 4 dikali 8. Oke, 4 kali 3 12, 1 52, 4 kali 10 40, 4 kali 8 32. Nah, kita jumlahkan 4 9 10 11 12 124 cm. Ini adalah untuk membuat satu buah kerangka balok. Nah, yang ditanya adalah sebanyak 6 buah. Maka kita harus buat 6 buah. Maka tinggal kita kalikan aja, 6 dikali 124. Itu sama dengan 744 cm. Nah, untuk membuat 6 buah kerangka balok adalah kawat yang dibutuhkan adalah 744 cm. Nah, oke. Dalam panjang satu kawat itu adalah 1 meter. Maka kalau kita membuat 6 buah kawat 744 cm, maka kita harus membeli 8 kawat. Karena satu kawat itu panjangnya 1 meter atau 100 cm, maka kita membutuhkan adalah yang dibutuhkan adalah 8 kawat. Kalau kita beli 7 kawat itu masih kurang, 7 kawat tidak cukup, maka nanti kita beli harus 8 kawat. Tentu nanti ada sisa kawat ya, kalau sisa kawatnya ada. Nah, harga satu kawat, jadi biaya yang dibutuhkan adalah, kalau satu kawat dia harganya adalah 30.000, berarti kalau 8 dikali 30.000, maka sama dengan 8 kali 3 240.000 rupiah lah yang dibutuhkan untuk membuat 6 buah kawat. Tetapi dengan membeli 8 kawat, kita pasti mempunyai sisa kawat. Tapi nggak mungkin kita beli 7 kawat, pasti kurang. Oke, demikian untuk